Halo bre, selamat malam. Jumpa lagi bersama channel Ginza Misteri. Malam ini saya ada di Magelang. Saya akan mengeksplor sebuah museum Sudirman pada malam hari bre. Ini request dari teman-teman Magelang ya bre. Gimana suasana malam di museum yang pernah buat meninggal salah satu Panglima Besar Jenderal Sudirman, gitu ceritanya bre. Yuk kita explore. Sebelum kita explore, kita minta izin dan ada narasumber di sini bre. Kita bisa berkenalan dulu. Ini pertama, ini ada patung sang jenderal gitu bre. Dibuatkan patung di sini bre. Ini bre, yuk kita masuk. Nanti saya akan explore malam tapi nggak ada penerangan gitu bre. Oke, di sini assalamualaikum. Nah, kita ketemu sama narasumber dan penjaga sekaligus yang mau menerangkan tempat ini gitu bre. Nah ini tolong. Ya, assalamualaikum. Nah, bisa kenalan dulu, saya juga kebetulan saya sedang di tempat Museum Jenderal Sudirman. Museum Jenderal Sudirman salah satu museum yang ada di Kota Magelang ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya itu dalam keadaan sakit, di mana selama 7 bulan dia memimpin perang gerilya, maka beliau memilih istirahat dalam masa penyembuhan di Kota Magelang, tepatnya di rumah ini, di bangunan ini, yang bangunan didirikan 1930 oleh kolonial Belanda, cukup puas juga Jenderal Sudirman beberapa bulan tinggal di sini sampai beliau menembuskan nafas terakhirnya. Di Magelang, di sinilah saksi ketika Jenderal Sudirman menembuskan nafas terakhirnya di bangunan ini, di tempat ini, dan di Magelang, tepatnya di Jalan Adik Masirani di tujuhnya Jenderal Sudirman. Dalam sejarah tertulis beliau meninggal di tanggal 29 Januari 1950 setelah melakukan kemerdekaan Indonesia di tanggal 28 Desember 1959 di usia 34 tahun. Ini ya, meninggalnya di rumah ini. Sebab itu sejarah Jenderal Sudirman tinggal di sini kemudian sampai kita punya koleksi yang kita di sini seperti ini. Kursi ini juga masih aktif, beliau juga masih aktif bekerja di Republik Indonesia Serikat waktu itu. Dia masih menerima tamu sosok-sosok tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia, dan beliau menerima tamunya ada di dan ikon kita ataupun masterpiece kita adalah ketika Jenderal Sudirman menembuskan nafas terakhir ada di kawasan ini. Mari kita ikuti. Satu ruangan Jenderal Sudirman, kamarnya, tempat tidurnya ketika tinggal di sini sampai menembuskan nafas terakhirnya. Dari Jenderal Sudirman di ruangan ini dan kamar tidurnya seperti ini. ini masih asli. Asli, kita masih asli. Masih asli, kemarin juga masih asli, ini juga masih asli. Itulah mas kondisinya kita juga ikonnya kita. Kalau ikonnya tangguh ya, tapi kalau di rumah ini beliau Jenderal Sudirman menembuskan nafas terakhirnya, ya ini adalah ruangannya, tempat tidur seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini juga yang menarik dari koleksi-koleksi yang ada di Museum Jenderal Sudirman adalah beberapa koleksi memang agak sedikit kuno ya, artinya meja kursi ini memang tiba-tiba masa-masa kolonial Belanda. Tapi ada beberapa furniture yang dimana ketika Jenderal Sudirman itu meninggal dunia karena dia seorang
museum sejati bahwa keyakinan orang ketika meninggal dunia harus segera disucikan, dan inilah meja di mana ketika Jenderal Sudirman begitu meninggal dunia harus disucikan. Ini tempat pensuciannya Jenderal Sudirman ketika meninggal, jenazahnya dimandikan dengan meja ini. Setelah itu dikafani dan dibawa paginya hari Senin dibawa ke Yogyakarta. Ini di tempat khusus ya, di Berde ini ada benderanya juga. Berangkatkan siang hari dari Magelang menuju ke Yogyakarta. Di sana disemayamkan dulu di Kauman, setelah disolatkan di sana dimakamkan di Taman Pahlawan Kusumanegara Semakin Yogyakarta. Seperti itu beberapa koleksi yang ada di Museum Jenderal Sudirman. Oke, terima kasih atas Sama-sama. sumber yang cerita tentang keberadaan museum ini, dan saya akan mengeksplor pada malam ini di sini dan tanpa pengarah. Siap. Oke Bre, sekarang kita masuk di Museum Jenderal Sudirman. Assalamualaikum. Sini Bre. Oke, saya akan review, explore tempat ini Bre. Oke, saya tutup pintu dulu Bre. Oke, di sini Bre. Ini ruang pertama. Di sini ada ruang tamu. Di ruangan ini beliau menerima tamu bangsawan-bangsawan dan pahlawan mungkin ya Bre. Di sini tempatnya Bre. Ini masih asli Bre. Oke. Di sini tertera Museum Sudirman Kota Magelang. Ini beliau, dan ada seorang bayi mungil. Ini beliau sama Budirma bersama putra bungsunya Panglima Besar Jenderal Sudirman Bre. Dan ini riwayat Jenderal Sudirman. Oke, kita explore dulu Bre. Nama Sudirman, pangkat Jenderal, jabatan Panglima Besar TNI, tanggal lahir Senin Pon 24 Januari 1916 di Kabupaten Purbolinggo, agama Islam ini Bre. Dan nama ayah ini Karsidi Kartopawiro Ji, nama ibu Siem, nama ayah angkat Cokro Sunaryo, Camat Rembang, dan seterusnya gitu Bre. Kelihatan gak Bre? Wow. Oke. Dan ini ada foto Ibu Sudirman beserta ketujuh putra putri almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini Bre. Ini ada foto ibu dari sang jenderal Bre. Di sini ada prasasti yang bertuliskan satu-satunya hak milik nasional Republik yang masih tetap utuh, tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala mata
soal dan perubahan adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Yogyakarta, Mei bulan 10 Oktober 1945, Jenderal Sudirman. Gitu bre. Ini ada lagi ini apa, Museum Jenderal Sudirman, Jalan Ade Irma Suryani C7 Magelang. Ini bre lokasinya bre, di Potrok Bangsan, Kecamatan Magelang Utara bre. Kita masuk di sini. Ini ruang tamu dan pertemuan keluarga Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menerima tamu baik dari kalangan sipil maupun militer. Oh ini bre tempatnya, menerima tamu dari kalangan sipil maupun TNI dan tamu yang berkepentingan lain bre. Oke, assalamualaikum. Di sini tempat apa? Wah, di sini ada foto Panglima Besar Jenderal Sudirman bre. Keren bre tempatnya. Ini dulu di sini tempat ruang kerja sang jenderal bre. Beliau merencanakan perang untuk memperjuangkan negara Indonesia ini di sini bre, menyusun strategi perang gerilya dan sebagainya di tempat ruangan kerja ini bre. Ini kenang-kenangan dari museum ini bre. Oke, ada mesin ketik kuno bre. Ini foto sang jenderal bersama presiden pertama kita Soekarno bre. Di sini foto tampak bangunan museum ini dari depan, dan itu yang tengah foto beliau diboyong pakai tandu untuk memimpin perang bre, yang tengah. Oke, ini foto-foto zaman dahulu bre, di peninggalannya bre. Oke, sangat kuno sekali ya bre. Ini ada apa? Keris bre, keris kecil. Ini kenang-kenangan Museum Jawa Tengah, itu relief. Oke, ini lukisan foto beliau bre, sang jenderal. Ini juga lukisan beliau. Dan tempat ini masih dibuat untuk destinasi wisata bre. Kita masuk di sini bre. Assalamualaikum. Wow. Nah, ini bre ada tandu. Oke. Bentar ya bre. Ini seharusnya saya lewatnya sini bre. Ini ruang tamu. Nah ini bre, ruang dokter pribadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oke, kita masuk sini ya bre.
harusnya lewat sini. Assalamualaikum. Ini rute, ini sebuah peta rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini bre, petanya ini bre. Sebelum kita bahas ini, kita keliling dulu sini ya bre. Ini pesawat telepon bre, pesawat telepon tahun 1945 sebagai perlengkapan keluarga sang jenderal bre. Dan ini radio Philips tahun 45 bre, keren. Di sini juga ada foto senjata ringan Cuki buatan Jepang hasil rampasan di tentara sekutu pada pertempuran Ambarawa bulan Desember 1945. Ini bulannya. Dan ini ingatlah bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsafan jiwa dan sedia berkorban bagi nusa bangsa dan negara. Amanat sang Jenderal Sudirman tanggal 4 Oktober 1945 itu bre. Oke, ini foto beliau bre ketika memimpin perang. Dan ini di sini ada foto salah satu tandu yang digunakan untuk mengusung Panglima Besar Sudirman pada waktu memimpin perang gerilya melawan Belanda pada tahun 1948-1949 ini bre. Oke, di sini ada tulisan juga kayak gitu bre. Oke, ini bre, foto makam sang jenderal. Lahir 24 Januari 1916, wafat 29 Januari 1950. Wah, beliau meninggal pada usia muda bre, berarti 34 tahun ya bre, sayang sekali. Oke, dan ini adalah replika bre, replika tandu bre. Ini salah satu kendaraan yang dipakai Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memimpin perang gerilya ini bre. Oke, ini ada tongkat beliau di sini, sendal beliau. Keren ya bre. Oke, kayak gini bre, suasananya malam hening, mencekam, tapi di sini merasakan nyaman, tentram bre. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah ya bre. Ini ada apa bre? Ini dokar yang diizinkan pemiliknya dengan penuh keikhlasan untuk digunakan Panglima Besar Sudirman dari pelayan ke Semanu Gunung Kidul bre, sepanjang 16 km namun tanpa kuda bre. Secara bergantian bertindak sebagai kudanya adalah para ajudan, antara lain ini bre, ada Kapten Cokro
Pranolo yang mendorong Kapten Suparjo Rustam dan Mayor Suwendo Harsono Cokro Minoto dan para rakyat bre. Oke, di atas itu ada foto mengisahkan rakyat Indonesia pada zaman dahulu bre. Di sini ada balai tempat tidur yang dipergunakan Panglima Besar Sudirman pada waktu bergerilya tahun 1949 di desa Sobo, Pacitan, Jawa Timur bre. Ini oke, kita masuk ruangan satu ini bre. Ruangan apa? Di atas bertuliskan ruangan keluarga. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan nggak bre? Pakai ini ya bre, cahaya. Di sini ada jubah kebesaran Panglima bre, untuk melindungi dari dinginnya malam bre. Ini jubah beliau. Di sini ada dua bre. Oke, ada dua. Oke, ini bre jubahnya beliau waktu memimpin perang gerilya. Di sini banyak foto tentang beliau bre. Ini salah satunya. Ini juga. Ini menara air minum. Ini ada di alun-alun Magelang bre. Ini terus ini apa tadi? Oh ini RSC. Wah itu RSC berarti bangunan Belanda. Ini juga bangunan Belanda bre. Ini rumah ini peninggalan Belanda juga bre. Oke. Ini banyak lukisan. Ini lukisan cerita tentang rakyat Indonesia pada masa itu bre, masa penjajahan. Di sini juga sama. Di tengah ini ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan ini juga bre. Oke, sangat berjasa bre bagi Republik Indonesia, bagi bangsa ini bre, dan negara Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya akan masuk ke sini bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau siang, bila teman-teman mau ke sini masuk ruangan ini wajib dilepas sendalnya. Itu bre aturannya. Oke, di sini masih asli tersimpan ranjang, bantal, lampu, dan tempat tidur
bre. Oke bre, di sini beliau mengembuskan nafas terakhirnya di kamar ini bre. Ini saksi sejarah beliau meninggal mengembuskan nafas terakhirnya di sini tanggal 29 Januari 1950 di usia sangat muda bre, sekitar 34 tahun tepat ini bre. Oke teman-teman yang melihat channel ini, mari kita doakan beliau menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Bismillah. Oke bre, ini masih asli bre, kasur dan ranjang ini bre. Oke. Wow. Kayak gini bre. Ini bre, tempat tidur, tempat wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini masih asli bre. Oke, ini semboyan salah satu dari beliau. Rubeklah badanku, potong-potonglah jasadku, TNI tetapi jiwaku, yang dilindungi benteng sang merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang bakal dihadapi. Amanat sang Jenderal Sudirman tanggal 17 Agustus 1948 bre. Ini salah satu almari pakaian bre, masih asli. Lukisan beliau. Oke, saya betulin dulu bre. Di sini ada tempat, ada foto tempat sholat Panglima Besar Sudirman bre. Ini tempatnya. Kita lanjut bre ke ruangan makan bre. Ini di atas tertulis ruang makan bre. Ini ada foto apa? Wow, ada foto mobil Chevrolet buatan Amerika Serikat dipergunakan untuk menjemput Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Medan. Ini bre, keren. Assalamualaikum. Ini ruang makan bre. Wow, keren. Ini ruang makan bre. Oke, kita lanjut bre. Ini ada tulisan ini bre. Ini tempat makan beliau dan keluarganya di sini bre.
sini ada foto gedung Bundar. Ini gedung Bundar, bre. Masih aktif enggak ini? Ini Masjid Agung alun-alun, bre. Ini komplek rumah sakit umum Tidar. Ini rumah sakit tentara. Di sini banyak lukisannya juga, bre. Wow, keren. Wow, ini foto apa ini? Wah, ini foto zaman dahulu, bre. Saya lihat, kelihatan nggak, bre? Wow, udah lama, bre. Ini lemari tempat menyimpan makanan mungkin ya, bre. Sang Jenderal. Ini riwayat Sang Jenderal, bre. Ini juga sama, bre. Ada tulisan juga di sini. Ini ada foto seperangkat alat makan dan minum Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu bergerilya di daerah Semanu, Gunung Kidul, bre. Ini juga seperangkat tempat minum yang dipergunakan Panglima Besar Sudirman pada waktu bergerilya. Ini juga, bre, sama. Oke, bre, sekarang kita masuk ke tempat pemandian Sang Jenderal. Pada waktu meninggal, beliau dimandikan, disucikan di tempat ini, bre. Mejanya masih asli, nggak replika. Yuk kita explore, bre. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, bre. Di sini tertulis dapur, ruangan meja, pencucian jenazah. Oke, di sini, bre, tempat ruangan meja pencucian jenazah Panglima Besar Jenderal Sudirman, bre. Ini mejanya, bre. Dan ini setelah disucikan di sini, beliau dibawa ke Yogyakarta, bre. Senin. Ini, bre, fotonya pemberangkatan beliau dari Magelang ke Yogyakarta. Ini para peziarah pada zaman itu ya, bre. Oke. Ini, bre. Oke.
kayaknya saya udah menelusuri semua bangunan museum ini, Bre. Saya udah mengeksplor semua bangunan Museum Jenderal Sudirman ini, dan bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa komen, like, subscribe biar channel ini berkembang, bisa menghibur teman-teman semua. Saya Yoga dari Magelang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.